Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok aplikasi rental mobil untuk laporan tugas proyek mata kuliah pemrograman mobile. Yang beranggotakan yang pertama Royuda Pratama dengan 20.018.002, yang kedua Haryo Jati, saya sendiri, Haryo Jati Pamungkas, NIM 20.018.039, lalu Hervansyah Adioce Atmaja dengan NIM 20.018.042. Di sini kami membuat aplikasi dengan Android Studio yaitu berupa rental mobil berbasis online. Oke, untuk laporannya akan dibacakan oleh rekan saya Hervansyah Adioce Atmaja. Yang pertama terdapat daftar isi yang berisi latar belakang perlunya aplikasi, tujuan aplikasi, perancangan aplikasi, hasil implementasi, dan pembagian tugas anggota kelompok. Yang pertama terdapat latar belakang perlunya aplikasi. Rental mobil merupakan penyedia layanan jasa transportasi kepada masyarakat, dan dengan seiring berkembangnya teknologi di era globalisasi ini, teknologi komputer dan layanan internet sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan media tersebut dapat memperoleh informasi dengan cepat, mudah, dan murah. Maka, banyak perusahaan atau badan usaha mempromosikan produk tersebut melalui website dan berbagai media sosial. Namun tidak semua badan usaha bisa menerapkan layanan tersebut secara efektif dan input data masih secara manual, seperti aplikasi H2R rental mobil ini. Kami menyewakan mobil dengan berbagai macam merek dengan harga yang variatif tanpa mengurangi mutu dan layanan servis. Tetapi, input data dikerjakan secara manual, yaitu dalam bentuk kertas, dan kemudian data bisa rusak dan hilang. Di samping itu, membutuhkan tempat penyimpanan. Oleh karena itu, agar layanan jasa lebih dikenal masyarakat luas di berbagai tempat. Yang kedua adalah tujuan dari aplikasi. Tujuan dari pembuatan aplikasi rental mobil online adalah untuk memudahkan penyewaan mobil yang bisa dipesan dari rumah, jadi tidak perlu datang ke tempat. Nantinya, pelanggan yang memesan hanya tinggal memberikan KTP-nya untuk jaminan dan langsung bisa membawa mobil yang akan dirental. Dan juga agar mendapatkan stok mobil rental yang masih tersedia. Aplikasi ini menyelesaikan masalah rental mobil yang masih penyewaannya berupa offline atau manual datang ke tempat penyewaan. Yang ketiga adalah perancangan aplikasi. Yang A, alur kerja aplikasi. Menentukan tema aplikasi, membuat fungsi apa yang ingin digunakan, membuat UI di Figma, membuat course code di Android Studio. Kemudian ini adalah alur dari aplikasi. Yang pertama adalah menampilkan menu, lalu terdapat menu daftar mobil, sewa mobil, daftar pelanggan, kontak, dan maps. Pada menu daftar mobil akan menampilkan list mobil, lalu pada menu sewa mobil akan mengisi data berupa nama, jenis mobil, lama sewa, dan dibayar. Lalu akan menampilkan struk penyewaan dan akan selesai. Dan selanjutnya pada menu daftar pelanggan akan menampilkan data dari pelanggan, lalu menu kontak akan menampilkan kontak owner yang bisa dihubungi, lalu terdapat menu maps yang akan menampilkan maps dari lokasi rental. Kemudian ada kebutuhan data, yang pertama nama penyewa, jenis mobil, lama sewa, harga sewa, dan dibayar. Lalu fitur yang terdapat pada aplikasi adalah daftar mobil rental, penyewaan mobil, kontak pemilik rental, maps lokasi rental mobil, dan daftar pelanggan. Lalu untuk hasil implementasinya, berisi desain UI, cuplikan codingan berikut, hasil implementasi setiap gambar di listing kode wajib disertai penjelasan. Lalu terdapat pembagian tugas anggota kelompok. Di sini terdapat Roy Huda Pratama dengan NIM 20.000.180.002. Pekerjaannya adalah membuat coding Java untuk fungsi program. Lalu ada Haryo Jati Pamungkas dengan NIM 20.000.180.39. Pekerjaan dalam kelompoknya adalah membuat coding Java dan memasukkan web service yang dimasukkan.
Lalu ada Irfansyah Dwi Chatmaja dengan NIM 20.000.18042. Pekerjaan dalam kelompok adalah membuat desain aplikasi dan membuat coding XML. Oke, terima kasih kepada rekan saya Irfan Chatmaja yang telah membacakan laporannya. Selanjutnya langsung saja ke source code-nya, yaitu di Android Studio yang akan dijelaskan oleh rekan saya Roy Huda Pratama. Baiklah, terima kasih kepada Mas Aryo. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang nomor 4 implementasi yang ada di laporan tadi. Jadi di sini kita membuat aplikasi tentang rental mobil yang dilakukan secara online. Jadi pertama-tama kita menggunakan bahasanya itu Java. Dan untuk mungkin untuk filenya kita bisa buka kontak dulu, Mas Aryo, kontak activity. Nah, di sini kontak kita menggunakan package dengan com.asher.rentalmobil titik 2. Dan di sini terus menggunakan public class, terus kontak activity, extend app compact activity, menggunakan stringnya yang berisikan Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Kemudian variabel tersebut diisi deskripsi seperti H2R rental car untuk Facebook dan nomor WhatsApp. Kemudian ada nama Instagram dari rental mobil dan sebagainya. Kemudian ada protected void center on create sesuai yang ditampilkan. Oke, turun Mas Haryo. Terus di sini kita menggunakan public class ke atas sedikit. Public void halaman utama, jadi ketika nanti user mengklik, dia akan masuk ke halaman utama. Oke, turun. Oke. Dan juga di sini kita menggunakan public view get view. Buka kurung in position, buka kurung nullable view, convert view, dan lain-lain. Oke, berikutnya kita masuk ke daftar mobil activity. Pada daftar mobil, kita menggunakan Java juga, dan diisi daftar mobil dan sewa mobil. Berikutnya, database activity. Database helper. Oke. Di sini, jadi database helper ini fungsinya untuk menyimpan database atau menyimpan input dari pelanggan yang sudah mengisikan daftar sewa mobil. Oke, lanjutnya ke data pemesanan. Dan pada data pemesanan ini, jadi fungsinya untuk ketika user melakukan pemesanan, nanti program akan langsung memunculkan menu-menu yang ada. Berikutnya ke history. Dan di history ini, yang ada atribut-atribut itu isinya adalah nama penyewa, jenis mobil, lama sewa, total, maksudnya total ini total jumlah bayarnya, jumlah yang dikeluarkan, kemudian ada uang bayar dan uang kembali. Oke, lanjut ke main activity. Oke, di sini kita membuat button, membuat text view, edit text, database helper, dan button. Oke, turun Mas Aryo. Dan di sini kita menggunakan public void tombol info. Jadi nanti ketika user mengklik tombol info pada tampilan menu, nanti si program ini akan menuju ke info. Infonya itu tadi yang daftar-daftar mobil yang sudah tertera di dalam program. Terus ada public void, yaitu tombol sewa. Jadi nanti ketika user menekan tombol sewa, otomatis program akan membawa user ke bagian sewa mobil. Dari mau berapa hari, namanya siapa, dan jumlah yang harus dibayar itu berapa. Dan pada public void tombol kontak, itu nanti user akan ditujukan ke kontak person yang ada seperti WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Seperti pada kelas kontak activity tadi. Kemudian yang terakhir ada public void tombol his. Jadi ketika user tadi sudah selesai memesan, tampilan-tampilan yang sudah disimpan oleh program ini akan dimunculkan ketika user mengklik data pelanggan nanti saat aplikasi di run. Kemudian untuk berikutnya Mas Aryo Maps Activity. Nah, jadi ketika
kita melakukan running, nanti di sini juga terdapat maps pada aplikasi rental mobil yang setelah kita buat. Dan tentunya nanti maps ini akan dituju otomatis ke lokasi rental mobil yang sudah kita tujukan. Berikutnya ada sewa mobil activity. Nah, di sewa mobil ini itu berisi menu-menu dari tampilan mobil yang sudah kita sediakan pada aplikasi rental mobil. Dan untuk namanya kita menggunakan string, modalis mobil menggunakan spinner, harga mobil menggunakan tag view, dan lain-lain. Langsung ke struct activity. Oh, dan di sini juga ada if else juga. Oke, kemudian lanjut aja Mas. Jadi di struct ini itu nanti fungsinya untuk menampilkan nota yang sudah dibayar oleh user. Jadi saat ada uang kembalian atau uang kelebihan, nanti program akan membacanya dan menghitung secara otomatis dari uang yang diberikan kepada penyewa. Kemudian kita lanjut ke activity-nya, activity XML-nya. Oke, di sini adalah tampilan dari activity yang telah buat ini adalah tampilan dari kontak. Kemudian bawahnya, Mas Aryo. Berikutnya ada activity daftar mobil. Jadi ini daftar mobil yang telah kita buat. Tolong di zoom out. Nah, berikutnya terdapat beberapa mobil yang sudah kita sediakan. Berikutnya ke data pemesanan. Dan di data pemesanan ini untuk tampilan data pemesanan ya. Berikutnya untuk activity history. Nah, jadi ketika user sudah memasukkan jenis mobil, nama, dan sewa yang sudah diinputkan, nanti akan ditambahkan oleh program. Selanjutnya ke activity main mungkin. Nah, berikut ini adalah tampilan awal menu yang sudah kita buat, tampilan dari rental mobil sewa kami. Oke, berikutnya. Nah, mungkin untuk maps ini adalah activity XML tampilan maps yang telah kita buat. Mungkin sedikit ngelag ya. Lanjut ke sewa mobil. Nah, ini adalah tampilan ketika kita ingin mengklik tombol sewa mobil. Berikutnya untuk struct. Nah, ini adalah hasil dari nota pembayaran yang telah kita buat. Dan di sini kita menggunakan untuk layoutnya itu menggunakan linear layout dan relative layout untuk mengatur posisi dari fragmen-fragmen yang telah kita tentukan seperti ini. Oke, coba di-run Mas Aryo. Jadi ini adalah tampilan ketika user melakukan running program. Jadi kita dari awal yaitu mengklik daftar menu. Klik daftar menu. Udah di-run Mas itu Mas. Udah, bentar, agak ngelag. Oh iya, mohon maaf, guys, ini sedikit terjadi kendala. Ini laptopnya agak kentang ya guys ya. Oh, di sini aja. Nih, Ya udah. Sebenarnya dalam melakukan proses running kita menggunakan Visual tapi tidak menggunakan Android-nya itu langsung, soalnya kalau langsung di Android-nya itu laptopnya ini terjadi bermasalah. Dalam melakukan proses running-nya itu nge-lag, bahkan bisa overclock karena laptopnya itu kurang mumpuni. Oke, coba di-run lagi. Ulang dari awal ya Mas. oke.
Bentar, coba kalau pakai visor. Baik. Nah, itu sudah, Mas. Simulatornya jalan. Udah bisa, Mas. Di Androidnya jalan langsung, Mas. Nah, ini juga boleh. Sama aja. Ini adalah tampilan awal ya. Tampilan dari menu utama aplikasi rental mobil. Mungkin bisa diklik daftar menu. Runningnya lewat Android Studio aja, Mas. Coba. Studio. Nah, di sini pakai visor nge-lag ya. Running ulang. Baiklah, ini menu tampilan awal ya. Bisa diklik daftar menu. Tunggu sebentar. Daftar menu. Nah, jadi ini tampilan dari daftar mobil-mobil yang sudah disediakan dari rental H2R. Terdapat Honda Jazz, Honda Brio, Toyota, Avanza, dan Fortuner. Nanti user diminta untuk melakukan sewa jika ingin melakukan penyewaan. Mungkin bisa diklik Mas Aryo sewa sekarang. Nah, ini adalah tampilan menu sewa yang telah kita buat. Oke, kita masukkan nama. Tolong masukin Mas Aryo namanya. Bebas. Jadi program akan menampilkan jumlah harga ketika kita sudah memasukkan nama dan memilih jenis mobil yang kita sewa serta hari yang kita masukkan. Kita tinggal memasukkan jumlah uang bayar. Baiklah, ketika sudah kita tinggal klik menu sewa. Nah, program akan otomatis menampilkan meng-read. Jadi di sini kita menggunakan fungsi CRUD juga. Selain kita menggunakan untuk menyimpan database, kita juga menggunakan fungsi CRUD. Jadi di sini setelah tadi kita membuat grid, kita lanjut ke read, yaitu membaca nama jenis mobil, lama sewa, total harga, uang pembayaran, dan uang kembali. Oke. Setelah itu kita tinggal back to home karena proses penyewaan sudah selesai. Terus kita kemudian mengklik ke daftar pelanggan. Klik dulu aja Mas Hero, nggak apa-apa.
Bentar, ini agak laptopnya agak nge-lag. Oke, ini ada tampilan dari eh, data pelanggan. Karena itu terdapat apa ya, membaca programnya itu program akan membaca dari nama mobil, nama total dan seperti tadi. Sepertinya programnya agak nge-lag ini guys. Jadi mungkin kita bisa langsung ke back to home aja Mas Aryo daripada kita berlama-lama di sini. Mungkin kita bisa coba klik kontak. Kontak. Nah, ini adalah tampilan ketika kita mengklik kontak, program akan menampilkan hasil interface seperti ini. Terdapat Facebook, WhatsApp, Instagram, dan YouTube. Mungkin kita bisa back to home. Nah, sekarang kita mengklik Maps. Nah, jadi ketika kita mengklik Maps, nanti akan muncul Maps dari lokasi yang telah ditujukan. Nah, nah, jadi program akan memunculkan otomatis lokasi dari lokasi rental mobil kita. Oke, mungkin pendewan program cukup sampai sini. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih pada rekan saya Royuda Pratama. Oke, cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Saya mohon maaf jika saat running Android Studio-nya eh, mengalami kendala yaitu lag yang sangat parah karena emulatornya. Saya mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.